Tapi saya mau cerita sama Ito Ica ini ya. Di dalam perjanjian lama memang banyak orang poligami. Banyak. Tetapi saya belum pernah membaca bahwa Allah menyuruh orang untuk poligami. Bahkan Adam dan Hawa itu kan satu Adam. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Debat Seru TV channel yang insya Allah istiqomah menjawab, menangkis fitnahan oten-oten yang nakal. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi Erben ya, seorang debater oten kawakan yang mempunyai nama besar di kalangan oten ya, dimana dia ada di Komalnya Ica. Di saat itu ada Ica, ada Bang Valen atau Bang Umar, kemudian ada Erben dan juga satu lagi ini saya nggak kenal ya. Nah di situ Ica bertanya alasan Bang Umar mualaf. Nah, kemudian Bang Umar menjelaskan ya, secara rinci perjalanannya ia tempuh sehingga dia menjadi mualaf. Kisah yang sangat inspiratif dan masya Allah. Namun tiba-tiba entah kenapa, entah kerasukan apa, si Erben rupanya kepanasan dengan kisahnya Bang Umar. Lalu dia gelisah, minta ngomong, sampai akhirnya dikasih kesempatan bicara. Nah kemudian disitulah dia mulai mengeluarkan sindiran terhadap agama Islam ya. Pertama-tama dia agungkan Yesusnya. Nah kemudian dia jelaskan betapa Yesus itu akhlaknya luar biasa, pengajarannya hebat dan sebagainya ya, dan luar biasa lah. Nah kemudian dia menyindir-nyindir poligaminya. Dia mengatakan bahwa memang di perjanjian lama banyak yang poligami, namun dia belum pernah baca bahwa Tuhannya menyuruh berpoligami. Nah di sini yang akan saya counter omongan Erben, atau paling tidak saya ingin membuka ruang diskusi ya bagi Erben yang mungkin nonton video saya ataupun oten-oten yang lain ya. Oke, sebelumnya kita dengarkan dulu ocehan si Erben ini ya. Fodol min fadlik. Saya kasih penjelasan. Boleh lanjut Pak. Dari kekristenan. Jadi kalau berbicara moralitas di dalam ajaran Yesus itu seperti ini, saya kasih detail ya. Baik, Bang. Tidak boleh mengingini istri orang lain, dan orang yang harus dikawinkan adalah orang yang dewasa. Itu moralitas. Boleh dihentikan dulu bunyi-bunyinya? Itu moralitas. Baru di dalam surga yang diajarkan Yesus itu juga tidak ada peristiwa eho-eho gitu ya, gak ada. Itu bagian dari moralitas. Di dalam Yesus gak boleh membenci, gak boleh membunuh, baik itu orang kafir atau apapun, gak boleh memusuhi. Itu moralitas yang sangat tinggi. Bahkan di dalam ajaran Yesus itu memandang wanita, menginginkan dalam hati, itu sudah disebut berzina. Luar biasa memang sebenarnya standar daripada moralitas Yesus ini. Jadi tidak ada. Oke, saya tahu ya maksud Erben ini mengekspos kelebihan-kelebihan agamanya ya. Walaupun ya ini bisa kita counter semua ya, tapi itu tidak penting untuk di video kali ini. Namun yang saya mau coba garis bawahi adalah tujuan Erben mengekspos kelebihan agamanya adalah agar Ica tidak mualaf ya. Memang ada ketakutan di pihak RT 16 ini bahwa Ica akan mualaf ya. Oleh karena itulah turunlah debater-debater mereka. Ya, saya udah lihat ada si Mikana masuk ke Komale Ica, ada Uti Watimena, dan ada yang lain bahkan sampai Erben ya berusaha ingin menjelaskan kepada Ica bahwa agama Kristen lah yang terbaik. Itu nggak apa-apa sih. Tapi kalau nyindir-nyindir ini yang kita akan counter ya. Namun tidak semua akan saya counter di sini. Hanya satu yang tentang poligami. Oke, lanjutnya. Yang bisa kita bandingkan. Jadi jelas ya, kalau ada hukum perkawinan yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Yesus, maka itu bukan ajaran kebenaran, tapi itu ajaran hawa nafsu. Tapi saya mau cerita sama Ito Ica ini ya. Di dalam perjanjian lama memang banyak orang poligami. Banyak. Tetapi saya belum pernah membaca bahwa Allah menyuruh orang untuk poligami. Bahkan Adam dan Hawa itu kan satu Adam. Oke, yang ini ya yang saya mau coba jawab ya.
Dia bilang bahwa di dalam perjanjian lama banyak yang poligami, namun dia belum pernah membaca bahwa Tuhannya menyuruh untuk berpoligami ya. Nah, memang kita ketahui ya bahwa di dalam perjanjian lama itu ada nama-nama besar ya, bahkan diakui nabi oleh Bible, yaitu salah satunya adalah Daud yang melakukan poligami ya. Nah, di sini kata Erben tadi bahwa Tuhannya tidak pernah menyuruh berpoligami. Namun pertanyaannya adalah, sudahkah Erben membaca 2 Samuel 12 ya, ayat 7 dan 8 ya. Nah, ini saya scroll dulu ke atas ya, dari ayat 1. Ini perikopnya mengenai Tuhan mengutus Nathan kepada Daud untuk menyampaikan ya, kepada Daud bahwa dia telah melakukan kesalahan. Kesalahan Daud adalah membuat Uria orang Het mati di medan perang ya, untuk mengambil istrinya. Itu kesalahan Daud ya di mata Tuhan. Kemudian Tuhan menyuruh Nathan menyampaikan kepada Daud bahwa dia telah melakukan kesalahan. Nah, kalau Anda mau baca silakan, namun tidak mungkin saya baca semuanya. Saya hanya ingin kepada ayat 7 dan 8 ya. Kita mulai di ayat 7. 2 Samuel 12 ayat 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul ya. Saul ini dulu raja ya. Nah, di ayat 8 ya, telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu ya, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu ya. Jadi istri-istri tuannya Daud, yaitu Saul, diberikan Tuhan ke dalam pangkuan Daud ya. Jadi Tuhan memberikan istri-istrinya Saul atau mantan tuannya Daud ke dalam pangkuannya Daud. Nah, ini jadi gimana ini Ben? Ayatnya jelas menyatakan bahwa Tuhan kamu memberikan istri-istri ya, istri-istri tuannya Daud ke dalam pangkuan Daud ya. Ini istri-istrinya Saul ini apa? Dijadikan apa ini sama di pangkuan Daud ini, dijadikan apa? Nah, kalau kamu bilang Tuhan kamu tidak pernah menyuruh berpoligami, namun di sini di ayat ini jelas tertulis bahwa Tuhan kamu memberikan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuan Daud. Nah, ini kamu harus berpikir, ini maksudnya apa gitu. Istri-istri berarti ada lebih dari satu. Ada lebih dari satu perempuan diberikan ke dalam pangkuannya Daud. Nah, kalau kamu bilang Tuhan kamu belum pernah menyuruh untuk berpoligami, namun ternyata memberikan istri-istri atau perempuan ke dalam pangkuannya Daud. Nah, istri-istri tuannya Daud ke dalam pangkuannya Daud. Nah, saya tidak akan memberi asumsi apapun, biar kamu berpikir sendiri ini maksudnya apa. Karena kamu dan oten-oten yang lain seringkali ya mendiskreditkan ajaran poligami. Namun ternyata di sini ada ayat kitab suci kamu sendiri menyatakan Tuhan kamu memberikan istri-istri tuannya Daud ke dalam pangkuannya Daud. Oke? Saya lepaskan begitu aja biar kamu berpikir. Semoga kamu mau berpikir, dan juga oten yang lain yang menonton video ini silakan berpikir, dan silakan tulis komentar untuk masukan dan saran. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan menambah ilmu, mencerahkan dan membimbing. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video Debat Seru TV channel berikutnya di masa depan.